Shalom semuanya. Hari ini saya kembangkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 23 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, tema yang saya bawakan adalah masa depan milenial yang berakar dalam Kristus. Teman-teman, banyak orang muda yang khawatir akan masa depannya. Sebenarnya bukan hanya orang muda saja yang mengkhawatirkan akan masa depannya, bahkan orang tua pun khawatir akan masa depannya. Masa depan yang Tuhan berikan bagi kita, itu semua sungguhlah baik ya teman-teman. Jika pada saat ini kamu merasa tidak memiliki masa depan, apa yang membuatmu berkata demikian? Apakah karena kamu merasa kamu tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi? Apakah kamu merasa kamu tidak seberuntung orang lain? Ingat ya teman-teman, setiap orang memiliki kesusahannya sendiri. Belum tentu apa yang kamu lihat pada saat ini semua sama seperti kenyataan hidup yang dijalani. Tuhan telah merencanakan masa depan kita sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali. Yang pertama, time, waktu. Dan yang kedua, momen kenangan. Dan yang ketiga, chance, kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu yang pertama, pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita ya teman-teman. Dan yang kedua adalah ketulusan. Dan yang ketiga adalah spirit, semangat. Setiap manusia, terutama kita sebagai generasi milenial, pastikan kita tidak pernah hilang dari 3 hal tersebut ya teman-teman. Namun tidak bisa dipastikan banyak generasi milenial yang menghadapi kehidupannya dengan cara yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki spirit, tidak memiliki semangat ya teman-teman. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan boleh dikatakan ikut dunia ya teman-teman. Setiap milenial dipanggil untuk menjadi saksi bagi generasinya Tuhan. Tetapi sangat disayangkan ya teman. Banyak milenial yang tidak menyadari akan panggilannya Tuhan, tidak peduli akan panggilannya Tuhan. Terkadang kita sendiri yang membuat masalah dalam kehidupan kita, bukannya kita menjadi pemecah dalam kehidupan kita atau memberi solusi, tetapi kita memberi masalah ya teman-teman. Nah, kita sebagai generasi milenialnya Tuhan, marilah kita meraih masa depan kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketulusan, dan penuh spirit. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik dalam masa depan kita. Untuk itu, poin yang saya ambil adalah yang pertama, always pray and rely on God in everything. Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan yang kedua, yaitu have life in faith, miliki hidup dalam iman. Dan yang ketiga, jangan pernah mengundurkan diri dalam sesuatu yang akan terjadi. Jangan pernah menyerah ketika kamu gagal. Jangan pernah kamu berputus asa untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi biarlah setiap kegagalan yang kamu alami itu menjadi semangat kamu untuk meraih masa depanmu. Nah, ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan. Yang pertama, berpikir.
Jangan melakukan sesuatu sebelum dipikir dengan baik. Yang kedua, bertindak. Artinya melakukan sesuatu yang telah dipikir dengan baik. Dan yang ketiga, kebiasaan. Artinya kita terbiasa dengan berpikir terlebih dahulu baru bertindak. Dan yang keempat, yaitu karakter. Artinya kita harus menunjukkan karakter kita yang baik di masa depan kita. Dan yang kelima adalah nasib. Dari keempat cara tersebut, itu yang akan menentukan nasib kita juga. Nah, untuk mengakhiri khotbah saya saat ini, saya memiliki ilustrasi. Bagaimana jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur berakhir. Tetapi jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Nah, seperti itu juga lah dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Teman-teman, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi sehabis hujan, senyuman di setiap air mata, dan jawaban di setiap doa. Untuk itu, jangan pernah menyerah dan marilah kita meraih masa depan dalam tangan Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan spirit. Demikian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.